Hello guys, my name is Hansen FM and welcome to Rabu tutorial, or in English it will be Wednesday tutorial or tutorial on Wednesday, because I upload this voice narration tutorial every week, every Wednesday or Rabu. At first I wanna make this video at English voice narration, but after I see the statistic, more than half of my viewer is come from Indonesia, so I decide to create this video with Indonesian voice narration rather than using English. Oke, kita bisa langsung aja masuk ke tutorialnya. Di sini gue ingin tunjukin cara gue nge-line art. Dulu gue pakai Paint Toolsai karena gue rasa nge-line art di sana itu emang jauh lebih enak, soalnya ada stabilizernya dan kendalinya jauh lebih gampang ketimbang di Photoshop. Tapi setelah gue ngerti Photoshop dan ngerti brush apa yang gue harusnya pakai, gue jadi lebih suka di Photoshop. Meskipun gue nggak bilang Paint Toolsai itu line-nya jelek, Paint Toolsai itu buat line itu bagus banget. Cuma karena sekarang lebih betah di Photoshop, jadi gue mau nunjukin cara gue nge-line art pakai Photoshop. Brushnya sebenarnya basic aja sebenarnya. Brush yang banyak tadi gue pangkas semuanya karena kita bakal pakai basic round brush aja, terutama yang ini, yang hard. Settingnya bagaimana? Seperti yang bisa lihat sendiri. Seperti yang lu bisa lihat, settingnya seperti ini. Yang penting spacing ini perbedaannya ada di, kalau spacingnya makin tinggi dia bakal makin jauh, jadi kayak bintik-bintik ini tuh, jadi kayak gini. Kalau spacingnya diperkecil, dia bakal saling deket-deketan, jadi kayak nggak ada jarak. Set dynamic biar pen pressure tablet itu tuh jalan, dan pastiin driver lu udah diinstal dengan benar. Kalau nggak installnya nggak benar, ini karena bakal jadi kayak gini, dan ini bakal susah banget buat gambar. Dan yang terakhir, Outer Dynamics. Sorry, gue balik semua dulu. Outer Dynamics ini biar kalau ininya di off, maka semuanya jadi padat gitu. Kalau misalnya ini kontrolnya pen pressure, jadi tekanan lu makin ini dia padat, tapi tekanan lu makin tipis, dia makin tipis juga. Jadi seolah menimbulkan efek P9 sebenarnya gitu. Smoothing ini sebaiknya dicentang aja. Oke. Untuk yang soft, yang begini, jadi ujung-ujungnya pudar, ini nggak gue pakai buat ngeline, karena masa ngeline pudar begitu, ngeblur kan kurang enak. Ini gue pakai untuk ngewarnain atau enggak ngerendering itu, jadi ngepainting jadi gitu. Dan untuk line gue biasanya cuma pakai satu brush ini aja. Pastiin ini kan layer rough sketch lu atau sketsa kasar lu, pastiin beda layer. Opacity dikecilin. Kalau gue biasa mulai dari 20 sampai 30, jadi ambil tengahnya aja 25. Nggak harus sih, cuma yang penting cukup pudar biar nggak ganggu line yang sebenarnya. Oke. Untuk bikin sketsa kasar ini gue udah jelasin di video gue yang sebelumnya. Sketsa kasar ini lebih kayak membentuk konsep, membentuk apa yang ingin lu gambar secara kasar, secara nggak rapi, tapi cukup jelas buat lu untuk mengerti lu bakal gambar apa setelah ini. Dan tahap selanjutnya itu tuh clean line art. Kalau tujuan lu tuh di painting, itu nggak selalu harus punya clean line art. Tapi kalau tujuan lu mau cel shading, kayak begini, cel shading tuh kayak seperti yang lu lihat di anime gitu. Jadi buat yang belum tahu, gue jelasin sedikit. Jadi lebih kayak line art rapi. Habis itu ntar kalau produksi anime ini pakai pen bucket, jadi tinggal klik-klik aja langsung diwarnain, dan serba satu warna yang hard, jadi yang solid begini, bukan di blending, bukan blur untuk jadi satu kesatuan rendering gitu kayak di painting. Tapi kalau di cel shading lebih kayak
yang gelap yang mana, yang terang yang mana tuh jelas, perbedaannya tuh jelas. Ini yang terang, ini yang warna sebenarnya, ini yang tertutup cahaya atau yang gelap. Seperti ini cel shading. Dan untuk contoh yang painting itu seperti ini, jadi nggak ada line-nya. Dan di render detail itu painting, jadi nggak solid soft gitu, solid shadow gitu, atau shadownya bener-bener padat, tapi dia nyatu gitu, jadi kayak nyata. Rendering ini bentuk bagusnya tuh begini. Sekali lagi gue ingetin, kalau lo mau di painting is okay, boleh-boleh aja kalau lo mau di clean line art. Cuma perbedaannya kalau line art ini memakan waktu yang cukup lama, daripada sketsa kasar lo langsung di painting jadi gitu, itu bisa juga dan lebih cepat. Cuma kalau lo mau mulai dari line art yang bersih, line art yang rapi, itu juga oke aja dan lebih membantu lo buat nge-painting nanti, karena clean line art jauh lebih jelas gitu, ketimbang raw sketch seperti ini. Oke, langsung kita mulai. Gue rasa ini masih terlalu tebal, gue kurangin lagi. Gue biasa pakai 5 untuk ukuran kanvas A4. Ups. Intinya dalam line art ini, yaitu bakal sambung terus Ctrl Z, jadi siap-siapin aja, undo terus-terusan sampai lu dapet line yang lu suka. Lo mau mulai dari rambut dulu atau dari mata dulu atau dari mana dulu, itu terserah. Karena rough sketch di sini gue rasa udah cukup, gue bisa mengerti. Jadi gue mulai dari mana aja, gue rasa yang penting hasil jadinya nanti. Jadinya dalam plain liner, it's about sekali garis gini. Tapi kalau misalkan garisnya panjang dan susah, ini bisa ya ujungnya sambung lagi, cuma sebisa mungkin nggak menimbulkan bekas. Dan biar lebih mudah, coba bikin di kanvas yang 5000 pixel gitu, yang kanvasnya gede, atau A3. Gua kan ini A4, bikin di A3, itu detailnya bakal lebih enak ketimbang di A4 kayak gini, terutama kalau lu gambarnya full body. Kalau dalam kasus ini kan gua gambarnya mukanya doang, headshot gitu, jadi line-nya bisa terlihat lebih kecil gitu, lebih tipis. Nah kalau lu full body dan pengen line art-nya tipis, gue sarankan antara lu ini dikurangin jadi 3 atau mungkin 1, dan itu bakal gak enak banget. Atau cara lainnya itu ya kanvas size lu digedein. Seperti yang dilihat, gue mau sedikit kesalahan di sini, dan itu nggak masalah, lu tinggal hapus antara mau pakai brush, pakai kayak gini, atau pakai seleksi terus delete, itu nggak masalah, itu juga bisa. Buat yang masih nanya gue gambar pakai apa, gue gambar pakai tablet dan tablet Wacom. Kalau pakai mouse, cara seperti ini jelas sangat susah, karena mouse nggak punya pen pressure, nggak punya driver. Untuk driver itu lebih kayak software gitu yang bikin Wacom itu bisa deteksi tekanan kita terhadap penanya itu lewat driver. Buat gua clean line art ini cenderung memang repetition atau repetitif, atau diulang-ulang terus, caranya gini-gini terus saja sampai jadi, dan itu cenderung membosankan buat gue pribadi. Makanya gue lebih beralih ke digital painting ketimbang tetap di cel shading manga. Cel shading umumnya dipakai buat genre yang stylenya manga, tapi bukan berarti manga harus cel shading, enggak juga.
Manga bisa di painting juga. Atau bisa dikombinasi, itu juga bisa. Jadi tetap ada line-nya, tapi kelihatannya itu kayak nyatu gitu, karena art itu sebenarnya nggak ada batasnya. Gue sendiri dulunya gambar pakai pensil. Ya iya, semua gambar pakai pensil ada awalnya. Dan gue mau coba ngeline di Photoshop atau di komputer, karena Photoshop ternyata brusnya itu nggak asik. Gue lihat teman-teman gue rata-rata yang gambar manga pada pakai Sai, dan gue coba pakai Sai dan ternyata cocok di situ. Cuma saya kadang ujungnya itu terlalu lancip, dan saya nggak kuat kalau gue udah sampai 50 layer itu udah pasti rese. Mungkin gue nggak boleh salahin Sai-nya, gue lebih salahin ke spek laptop gue yang cuma 2 GB dan udah tua juga. Nah di sini gue udah salah tangkap dengan rock sketch gue sendiri, jadi gue ulang. Yang nggak gue suka dari clean line art, buat gue pribadi ya, entah kenapa kalau gue yang nggak clean line art gitu, garis jadi kaku gitu. Gue lebih suka sketchy, rada-rada sketchy gitu, agak kasar, agak acak-acak. Cuma kalau terkadang klien minta kayak clean liner, ya mau nggak mau gue harus bikin ini. Cuma untuk personal project atau gambar yang buat gue sendiri, buat iseng-iseng aja atau buat belajar, gue cenderung jarang ke clean line art. Gue cenderung jarang karena itu memakan waktu dan prosesnya cukup membosankan buat gue. Mungkin buat gue doang yang nggak disamaratakan buat semua orang. Dan kalau bikin rambut, entah kenapa gue selalu diisi-isi begini. Ini mungkin influence dari Death Note, dari Takeshi Obata ya, yang gambar ya, yang cerita Sugumi Oba, dia yang gambar Takeshi Obata. Kalau lo perhatiin, dia kalau bikin komik Death Note-nya itu, manga Death Note-nya, rambut Yagami Light atau Yagami Raito itu seperti ini. Jadi dia nggak cuma kayak ujung-ujungnya, tapi dalam-dalamnya tuh di line lagi sampai kayak rambut beneran gitu. Dan dulu influence gue salah satunya dari sini. Nah dulu temen gue suka Death Note dan gue suruh gambarin ini, dan akhirnya jadi tanpa sengaja, tanpa diinginkan, ini jadi influence gue. Dan ternyata gue emang suka cara kayak gini sih. Nah ini ada beberapa kesalahan dari rock sketch gue bisa benerin di sini. Jadi ujungnya nggak 100% ngikutin rock sketch juga, meskipun relatif sangat mirip. Karena liner ini ujungnya kayak tracing juga sih, tracing gambar lu sendiri. Salah satu belajarnya ya, lu coba tracing gambar artis yang lu bagus, artis yang lu suka, yang bagus pastinya. Untuk di tracing, sekali tracingnya bukan buat nyolong atau diedit dan diakuin itu gambar lu, tapi buat belajar untuk seperti itu. Beberapa orang yang pakai Sai, ada yang pakai vector line gitu. Jadi kalau lu bikin line gini, nanti lu bisa tarik garisnya lagi di Sai itu, vector line. Dulu gue pakai itu. Cuma beberapa orang suka cara itu, soalnya line-nya itu rapih banget, ketebalannya sama, dan bisa diubah-ubah juga ketebalannya, dan dikontrolnya jauh lebih mudah ketimbang langsung line gini. Cuma cara itu kayak buat gue sih nggak cocok ya. Dulu pernah pakai, cuma gue kurang suka caranya. Tapi nggak apa-apa kalau lu suka cara itu juga nggak masalah. Gue nggak bisa nunjukin di sini karena pen Sai di sini nggak ada. Ini udah lama nggak pakai juga. Sekitar 3 atau 2 tahun lalu ya, gue masih gambar di Sai.
Cuma waktu itu gue kayak ada, yaitu seperti yang gue bilang sebelumnya, player banyak-banyak tiba-tiba ngehang, crash mendadak gitu. Dan akhirnya gue coba Photoshop, sempat gue udah biasa di Pen Tool dan pindah ke Photoshop, langsung pengen balik lagi ke Sai. Disitu coba Photoshop buat finishingnya doang, buat pakai custom brushnya doang. Habis itu pindah ke Sai lagi karena saya nggak menyediakan fitur selengkap Photoshop. Karena nggak selengkap Photoshop, dia berfokus pada beberapa bagian yang Photoshop nggak punya. Contohnya stabilizer di Photoshop yang kayak gitu nggak ada, cuma edit. Kalau ngerti untuk apa fungsi-fungsi dari ini, sebenarnya kurang lebih mirip-mirip juga sih. Dan Photoshop custom brushnya gampang dibuat, banyak yang udah buat, tinggal download aja dan langsung dapat bejibun. Sedangkan kalau Sai, gua ngerti cara bikinnya, dan yang nyediain brushnya itu nggak selengkap Photoshop gitu. Dan mostly yang pakai ini yang pakai style manga. Gue yang pindah ke painting merasa kayak, bukan berarti saya nggak bisa painting ya, saya bisa juga. Cuma ini pribadi gue aja, gue pindah ke Photoshop karena lebih cocok, dan karena temen gue mostly juga orang-orang yang pakai Photoshop. Jadi kalau pilih saya atau Photoshop, itu tergantung lo butuhnya di mana, teknik gambar yang lo perlu itu seperti apa, gitu sih. Jadi nggak ada acuan, sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Intinya kunci dari clean line art begini, sabar. Caranya sabar, ya lu harus have fun, lu harus enjoy ini dengan beberapa cara, seperti lu sambil dengerin lagu, sambil dengerin YouTube, apapun itu. Kalau buat gue mungkin ada cara lain, silakan dipakai. Kalau lingkaran gini, jelas gue nggak bisa langsung sekali garis, gue harus nyambungin, tapi ujung-ujungnya tetap diusahakan terhubung. Dan bakal banyak sekali Ctrl Z di sini. Ctrl Z terus. Ya ampun. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Selalu. Untuk yang rambut-rambut di depan ini gue bisa urusin aja nanti di layer yang berbeda, jadi lebih gampang di kontrolnya. Kita lihat sejauh mana hasilnya. Jadi seperti inilah, ini belum selesai sih. Dan gue ngerasa jadi kayak garisnya agak kaku. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Jadi siap-siap Z-nya jebol. Enggak. Gue udah pakai bertahun-tahun Ctrl Z terus. Z gue masih aman-aman aja. Saya dulu main game kayak Ayo Dance gitu, terus tok, nah itu baru cepet rusak. Kalau buat Photoshop mah gue rasa nggak bakal sampai rusak sih. Gue sendiri kayaknya baru bisa nge-line art ya relatif rapi seperti ini baru antara tahun kemarin atau tahun ini, setelah gue dikasih teman brush, settingan brush seperti ini. Dulu kan gue pakai default brush Photoshop. Kalau dulu nih saya reset brush terus di pen, jadi gak menghilangkan yang sebelumnya tapi langsung ditambahin kira-kira gini kan hasilnya. Ini brush hasilnya, ini yang udah gue edit, ini hasilnya.
hasilnya seperti ini. Coba kita ubah sama 5. Pada awalnya gue nggak ngerti deh, emang lebih tajam sih, cuma kesan ketebalannya itu nggak ada. Dan lo kalau mau pakai ini juga sebenarnya bisa, cuma gue pribadi lebih cocok pakai yang ini. Dan dulu gue nggak tahu ketebalan yang sebaiknya itu berapa di ukuran kanvas, dan seringnya gue pakai A4, dan gue anjurkan 5 sih untuk ukuran kanvas A4. Itulah kendala gue kenapa nggak pakai Photoshop buat ngeline dulu. Jadi gue dulu ngeline dulu di desain, di situ baru di Photoshop untuk diwarnai. Dan sekarang semuanya kerja di Photoshop. Oke, sorry lu banyak mohon skip untuk memperpendek durasi video ini. Awalnya gue rencana ingin bikin ini sekitar 6 menit 7 menit aja, tapi entah kenapa jadinya 20 menitan lagi. Dan kalau buat cut-cutin banyak yang ingin gue jelaskan, jadi takutnya kurang tersampaikan. Nah, seperti yang lihat ini gue beda layer biar nanti gampang buat dihapus bagian bawahnya. Bagian ini nih yang harusnya nggak kelihatan. Supaya jelas bedain layer 4 sama layer 3 tuh gimana. Kalau sih kurangin aja. Jadi ada perbedaan warna di sini. Kita bakal delete layer, berapa bagian layer seharusnya nggak kelihatan. Lo bisa pakai eraser, atau pakai menghapus, atau pakai seleksi. Silakan terserah aja, langsung delete. Udah. Oh, bagian sininya. Oke, clean line art yang gue bikin ini udah jadi, dan lo bisa lihat perbedaannya dari rock sketch sama clean line art. Gue pribadi lebih pilih rock sketch. Gambarnya emang biasanya nggak rapi. Lu lihat bolong-bolong begini, dan kalau lu zoom kerapihannya sangat fail. Dan kalau mau rapiin, ya lu cuma perlu extra time buat pelan-pelan nutupin biar nanti kalau lu pengen pakai magic wand nggak masuk gitu. Ini di merk aja, soalnya sebenarnya satu-satuan. Oh, ini kan ada bocor gitu, jadi magic wandnya masuk. Nah, tinggal ditutup bagian lain yang bolong kalau lu mau pakai magic wand. Nah, kalau line lo ketutup semuanya dengan baik, maka magic wand-nya nggak bakal kayak tadi, tapi kayak gini. Tinggal di invert ya. Sorry bukan invert, namanya itu inverse shift Ctrl-I. Shift Ctrl-I dan langsung cicing, langsung ke blok secara instan. Beginilah. Dan kalau lu males buat, terutama buat gue yang sering pakai rock sketch, gue lebih kayak nge-seleksi secara manual seperti ini. Ini udah gue pernah jelasin di video-video gue sebelumnya. Auto blocking kalau nggak salah, atau auto selection. Begini. Dan ini warnanya cenderung terlalu gelap. Tinggal di Ctrl-U, brightness-nya dinaikin, udah deh. Dan dari sini tinggal, dari yang biasanya gue sering lakukan ya, tinggal bikin grup baru, terus layer buat di sini udah. Di sini misalkan kulit, soalnya kulit yang paling bawah, pasti paling ketumpuk. Oh iya, di color gue ini HSB bukan biasanya RGB, itu bisa ganti di sini.
grayscale, RGB, HSB. Tadi gue grayscale gitu, HSB menurut gue lebih asik aja, lebih cocok buat gua karena dia kayak terang gelap. Ini black, ini value-nya apa, terang gelap suatu warna, saturation kejenuhannya, dan hue itu warna utamanya, warna dasar gitu. Dan di sini lah sumbernya itu. Dan untuk warna kulit gue biasanya tinggal color pick aja. Jadi kalau pakai hafalan nggak salah sekitar sini, di antara merah gitu, saturasinya rendah, udah. Nah ini kan keluar, tinggal di ini Shift Ctrl I delete, udah nggak keluar lagi kan. Nah seumpamanya lo mau cell shading ini, karena cell shading menurut gue cenderung lebih cepat selesai timbang di painting. Ini tinggal pakai jurus rahasia lo, ya jurus rahasia. Oh ya, ini gue mau jelasin tentang multiply brush. Karena rekaman gue nggak full satu layar, ada gue cut sedikit. Jadi gue tarik sini, ini lo bisa lihat di sini kan ada mode blending yang relatif sama. Di sini ada mode blending yang relatif sama kayak di mode blending layer. Bukan relatif sama sih, emang sama persis. Yang sering gue pakai tuh multiply, linear dodge, sama normal. Overlap yang lain-lainnya dia nggak gue pakai yang lain-lainnya. Penting overlay, bukan overlay, linear dodge add, terus multiply, normal. Kalau normal ya warna yang gue pilih ya itu hasilnya. Kalau multiply, gue nggak pilih pakai kayak gini, gue pilih berdasarkan Shift Alt M, langsung multiply kan. Nah dengan warna yang color pick sama, tapi yang lo hasilkan jadi warna gelapnya. Nah dengan cara ini lo bisa tanpa mikir langsung ketahuan warna gelap yang seharusnya tuh diambilnya dari mana ya, dari sini. Kalau makin timpa-timpa lagi makin gelap. Gak selalu benar, cuma buat acuan gampangnya ya lu pakai kayak gini. Itulah. Cara kerjanya sama kayak linear dodge. Shortcutnya apa? Kalau yang tadi kan Shift Alt M, ini Shift Alt W. Jadi kayak M diputar 180 derajat jadi W, jadi M, W, sama N untuk normal, W untuk linear dodge, M untuk multiply. Seperti itu. Nah kalau linear dodge dia cenderung jadi terang. Kalau lu 100% dia cenderung langsung putih. Jadi opacity-nya dikurangin. Jadi dia nggak langsung terang. Gitu. Dia kan nggak langsung terang. Opacity juga milihnya nggak pakai slider gini, agak ngerepotin sih. Pakai 1, 2, 3. Ups, kecepatan. 1, 2, 3, 4. Kalau kecepatan dia jadi terhubung. Oke guys, gitu aja yang bisa gue berikan di video Rabu tutorial kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman lo biar makin banyak orang bisa lihat video ini. Dan sampai jumpa di Rabu tutorial berikutnya. Bye bye.